Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa anit tabi'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berdoa memohon pada Allah semoga apa yang kita kerjakan di pagi hari yang penuh keberkahan ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, dan juga menjadi wasilah agar segala urusan kita selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama satu topik yang terkait dengan keimanan kita terhadap ajal yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mati. Tidak ada satupun makhluk yang ada di dunia ini yang tidak mati. Semua pasti akan mati. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memang telah menetapkan ajal atau kematian itu bagi setiap yang memiliki nyawa. Oleh karena itu, keimanan kita terhadap ajal itu datang dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu perkara yang tidak boleh kita lupakan. Bahkan perkara ini harus senantiasa kita ingat-ingat selalu, kita jadikan sebagai pengingat bahwa kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah waktu kepada kita semua, sehingga kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus nikmat waktu yang diberikan Allah kepada kita, wajib mensyukurinya dengan cara kita mengisi atau memenuhi setiap waktu yang diberikan Allah kepada kita ini dengan selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu memupuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa sederhananya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita harus berusaha di setiap kedipan mata kita, di setiap helaan nafas kita itu selalu kita isi dengan dzikir kepada Allah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita? Ada ulama menyatakan agar setiap helaan nafas kita, setiap kedipan mata kita itu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kita harus selalu berusaha untuk terikat dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap perbuatan kita, di setiap perkataan kita. Dan pada saat kita berdiam diri, kita usahakan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendikirkan atau dengan menyebut dikir-dikir baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama satu topik yang terkait dengan keimanan kita terhadap kematian. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ajal bagi seseorang, maka seseorang itu pasti tidak akan bisa memajukan dan juga tidak akan pernah bisa mengundurkannya.
Ajal itu tidak pandang bulu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Siapa saja, kalau Allah sudah menetapkan ajalnya tiba, pasti ajal itu akan mendatangi orang tersebut. Nah, pada pagi hari ini kita coba akan bersama-sama mengkaji, yakni memperbanyak ketaatan di akhir usia kita. Jadi bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita semua bahwasanya kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mati, itu pasti. Baik yang sombong, yang taat, yang munafik, yang kafir, orang yang soleh, hatta itu nabi, pasti mereka akan mati. Kalau kita ingat kematian, pasti kita tidak akan pernah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar kita ini pasti akan mati. Di Al-Qur'an sekalian yang dirahmati Allah, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana linafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjala." Setiap yang bernyawa tidak akan mati melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Maksudnya begini, Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Ayat ini juga berisi kandungan tauhid yang sangat agung, yang sangat mulia. Agar begini, agar tak pada saat kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak pernah takut pada siapa saja. Karena apa? Karena seseorang itu tidak akan pernah mati kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak takut mati istilahnya. Jadi walaupun misalnya seluruh dunia ini mengancam kita, hatta hendak membunuh kita, pada saat kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan pernah bisa mati. Karena apa? Karena kematian itu yang menggenggam adalah Allah. Seseorang hanya bisa mati kalau atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat ini juga menunjukkan ada tauhid juga yang sangat mendalam, bahwasanya kita sebagai orang-orang beriman harus selalu ingat akan kematian. Kemudian di ayat yang lain di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-42. Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mungkin saya baca artinya saja untuk menyingkat waktu. Allah menggenggam jiwa seseorang ketika matinya dan menggenggam jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ini tidur, maka jiwa kita itu digenggam oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan kita itu bisa hidup kembali saat kita bangun tidur, maka nyawa kita itu akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orang itu meninggal, artinya adalah nyawa itu digenggam oleh Allah dan tidak dikembalikan lagi oleh Allah ke dalam jasad atau tubuh seseorang. Di ayat ini juga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kematian itu betul-betul merupakan prerogasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mestinya kita tidak usah takut mati, tapi pada saat yang sama kita selalu harus ingat bahwa hidup kita itu ada batasnya. Yang disebut ajal itu artinya batas, jadi batas. Kemudian di dalam surah An-Nisa disebutkan ya, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendapatkanmu, meskipun kamu berlindung di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jadi ini Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Masalahnya kita itu tidak tahu kapan kita itu meninggal dunia. Karena kita tidak paham, tidak tahu kapan kita meninggal dunia, kapan kita mati. Berarti yang harus kita lakukan adalah berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja.
Makanya takwa ini tidak boleh hanya di masjid, sekalian. Di luar masjid juga harus bertakwa. Panjenengan pada saat bekerja juga harus bertakwa kepada Allah. Caranya seperti apa? Kalau bekerja harus sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan syariah. Kalau kita misalnya menjalani kehidupan rumah tangga atau kehidupan masyarakat, harus kita pastikan juga kita menjalankan semua urusan kita sejalan dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena masalahnya tadi, kita itu tidak tahu kapan kita mati, dan mati itu di Al-Quran itu disebutkan dalam bentuk fa'il biasanya. Jadi misalnya di Al-Quran disebutkan Qul innal mautallati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, dalam surah Jumu'ah ya disebutkan. Maka katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari dari kematian itu. Kita nggak suka mati. Itu manusia memang nggak suka mati, takut mati biasanya. Tapi ingat, walaupun kita takut atau berani, kalau kematian kita itu sudah datang, maka yang namanya maut itu pasti akan mendatangi kita. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kalian. Walaupun kita berada di benteng yang tinggi dan sangat kuat, pasti kematian itu akan mendatangi kita dimanapun kita berada. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, terkait dengan keimanan kita bahwa ajal ada di tangan Allah, kematian itu pasti akan sampai kepada kita, dan kita juga tidak tahu kapan kita itu meninggal dunia. Karena ini termasuk rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang harus kita lakukan, yang ini merupakan bentuk atau refleksi keimanan kita kepada kematian dan juga ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus, khususul khusus pada saat kita sudah menjelang akhir-akhir usia kita. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya akan sampaikan satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surah Fatir ayat yang ke-37. Ini tidak semuanya, tapi saya penggal. Dan ini juga terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi As-Syafi'i pada saat beliau membahas tentang bab dorongan agar kita memperbanyak melakukan amal kebaikan di akhir-akhir usia kita. Di Al-Quran Bapak sekalian yang dirahmati Allah, dalam surah Fatir ayat yang ke-37. Surat Fatir ini surat yang ke-35 ya, kalau nggak salah. Ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir." Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, di dalam surah Fatir ayat yang ke-37 ini kemudian dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ya. Kita lanjutkan, coba kita lihat penjelasan Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan begini Bapak sekalian, terkait dengan makna yang terkandung di dalam surah Fatir ayat 37. Beliau mengatakan, qala Ibnu Abbasin wal muhakkikun, berkata Ibnu Abbas dan ulama-ulama ahli tahqiq. Ulama ahli tahqiq ini ulama yang ahli di dalam meneliti, mengkaji sesuatu. Makna dari surah Fatir ayat 37 itu adalah awalam nu'ammirkum sittina sanah. Bukankah kami telah memanjangkan usia kamu sampai usia 60 tahun? Jadi pasien yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud ayat ini begini. Kalau seseorang sudah dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada usia 60 tahun, maka sudah tidak ada alasan bagi orang tersebut untuk tidak memperbanyak ketaatan kepada Allah.
Mestinya di saat usia 60 tahun ke atas, usia seseorang itu benar-benar harus dihabiskan kepada mengerjakan amal-amal kebaikan dan amal-amal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi sibuknya adalah sibuk ibadah, tidak lagi memikir urusan-urusan dunia, mestinya begitu. Meskipun di dalam Islam itu kan tidak ada urusan akhirat, urusan dunia ya, semuanya itu urusan-urusan akhirat hakikatnya. Tapi maksud saya adalah para ulama, termasuk sahabat mulia Ibnu Abbas, orang yang sudah menginjak usia 60 tahun itu harusnya sudah cukup bagi dirinya untuk berpikir bahwa dia sudah mendekati ajalnya, sudah mendekati kematiannya. Berarti yang harus dia lakukan adalah mempersiapkan kematiannya, menyongsong kematian dengan songsongan yang terbaik, mati dalam keadaan yang terbaik gitu. Kapan seseorang itu disebut mati yang terbaik? Yang pertama, mati tetap dalam membawa iman dan Islam, mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah usia 60 tahun Pak sekalian, Allah itu tidak lagi menerima alasan atau tidak lagi menerima uzur. Maksudnya kalau usia 60 tahun ya memang sibuknya ibadah. Itu kalau kita mau memegang pendapat dari Ibnu Abbas dan juga ulama-ulama ahli tahqiq. Jadi sampai batas 60 tahun. Mohon maaf Pak sekalian ya, kalau usia 60 tahun jangan habiskan waktu. Misalnya mohon maaf, ada orang yang sudah sepuh, hobinya memelihara burung ya. Masya Allah kita, waktunya habis tuh. Ada yang hobinya gowes. Kalau dia hobinya gowes sambil zikir nggak masalah, nggak masalah. Dihabiskan pada perkara-perkara yang sifatnya mubah. Dan mohon maaf juga ada orang yang usia 60 tahun nggak tobat-tobat juga pada Allah. Gitu. Sudah dibilangin bahwa itu maksiat misalnya, masih nekat saja. Tidak taat kepada Allah, malah berani menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kalau di bawah usia 60 tahun orang belum sibuk ibadah, itu istilahnya kalau menurut para ulama, orang itu kalau beralasan masih diterima oleh Allah. Ya Allah, saya masih sibuk bekerja, masih sibuk begini gitu. Tapi kalau sudah menginjak 60 tahun sudah tidak ada alasan lagi. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan ahli tahqiq. Wa yu'ayyiduhu al-hadisul ladzi sanadhkuruhu insyaallah taala. Dan istilahnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bahwa makna 60 tahun ini sampai batas usia 60 tahun ini diperkuat oleh hadis-hadis yang akan kami sebutkan insyaallah taala berikutnya. Wakila ada juga yang dinyatakan maknahu samania asyrota sanatan. Ada yang mengatakan kalau orang sudah usia 18 tahun berarti sudah harus benar-benar fokus kepada ibadah. Gimana dia bisa fokus pada ibadah? Tadi saya sampaikan, di seluruh aktivitasnya itu harus terikat benar-benar dengan sunnah Nabi SAW. Kalau dia bekerja, pastikan pekerjaannya sesuai dengan sunnah, sesuai dengan syariah. Dia melakukan aktivitas apapun, yang terbersit di dalam benak dia adalah apakah perbuatan saya sudah sejalan dengan sunnah atau justru menyimpang dari sunnah itu. Itu sudah usia 18 tahun ini menurut sebagian ulama. Kemudian ada yang mengatakan wakila arba'ina sanah, ada yang mengatakan 40 tahun. Dan ini dipegang oleh Imam Al-Hasan, Imam Al-Kalbi, Imam Masruq. Dan juga dikatakan usia 40 tahun ini dinukilkan juga dari sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan penduduk kota Madinah sekalian yang dirahmati Allah, kalau mereka sudah menginjak usia 40 tahun, ada satu riwayat mereka menyibukkan diri untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuknya ibadah kepada Allah. Jadi kalau misalnya bekerja itu, mohon maaf, bekerja yang betul-betul bernilai ibadah. Tidak lagi bekerja tetapi asal-asalan kalau dia bekerja. Dia pastikan halal dan haramnya.
Kalau sudah 40 tahun, tidak ada alasan bagi orang itu untuk tidak establish istilahnya. Makanya orang barat bilang life beyond 40 ya, kalau nggak salah itu ada orang-orang barat mengatakan gitu. Ya, life beyond 40. Usia 40 tahun itu Pak sekalian yang dirahmati Allah. Pak panjenengan ini tapi insya Allah di masjid yang mulia ini sudah banyak yang 60 tahun ya. Pak Kasdi sudah sampun berapa nih Pak Kasdi? Waduh 66 Masya Allah. Sudah dapat bonus. Banyak yang sudah usia sepuh. Mungkin Al Mukarram ini yang paling sepuh tapi paling duluan kalau ke masjid. Jadi kalau sudah usia katakanlah 40 tahun itu harus sudah establish. Pikirannya sudah establish, akhlaknya juga sudah establish, jiwanya juga sudah establish. Tidak lagi mestinya begini Mas sekalian, usia 40 tahun masih seperti anak kecil ini, mohon maaf ya. Masih iri dan dengki gitu. Masih kita pengen mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi istilahnya psikologi orang ini masih ngambang. Itu ingat, usia 40 tahun kata sebagian ulama itu adalah usia yang krusial istilahnya. Kalau usia seseorang sudah 40 tahun kok hatinya belum establish. Establish itu apa ya? Mantap ya. Belum jejak. Nah, istilahnya itu, belum jejak. Masih goyang-goyang, berarti nanti ke atasnya juga akan goyang-goyang. Masa usia 40 tahun kata sebagian ulama itu usia yang menentukan. Tapi kalau kita pegang pendapat yang 60 tahun, berarti 60 tahun itu sudah benar-benar harus sudah established. Tapi sudah persiapannya sudah mestinya sudah mulai akil balik ya, sudah itu mestinya. Kalau kita mengikuti pendapat nanti sebagian ulama itu usia akil balik. Ada yang 18 tahun, ada yang 40 tahun. Pikirannya juga sudah established, sudah tidak takut lagi kepada manusia, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu kelihatan Mas sekalian, kalau orang itu established atau tidak. Emosinya bisa stabil atau tidak, kira-kira seperti itu. Kan nyun sewu ya, ada orang yang sudah sepuh usianya. Tapi meninggalnya di tempat-tempat maksiat, ada. Ada orang yang sudah sangat sepuh, tetapi aktivitas yang ia lakukan sehari-hari bukan ingat kepada Allah, bukan rajin membaca Quran, membaca hadis, atau menjalankan ketaatan-ketaatan, sedekah dan seterusnya. Tetapi justru dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Bahkan takutnya tidak lagi kepada Allah, tapi takut kepada manusia. Kalau biasanya begitu sekalian, terutama maaf nih kalau yang sepuh-sepuh, biasanya kalau yang dirasani sama yang anak-anak muda itu, ini terlalu terlalu kolot atau terlalu taat gitu misalnya kan gitu. Nah mestinya usia-usia sudah 40 tahun ini adalah usia-usia yang sudah matang. Jadi orang ini sudah stabil. Kalau bisa hidupnya sudah stabil. Makanya beruntunglah Bapak sekalian kalau di usia 40 tahun orang itu sudah stabil semuanya. Kehidupan dunianya stabil, kehidupan akhirnya stabil. Itu jenengan harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada pendapat yang dinukilkan dari ulama-ulama dan juga para sahabat bahwasanya penduduk Madinah jika salah seorang di antara mereka sudah menginjak usia 40 tahun, maka mereka menyibukkan diri kepada ibadah. Dan juga ada yang menyatakan itu adalah usia balik. Kemudian sekalian yang dirahmati Allah SWT, di dalam surat Fatir ayat 37 tadi disebutkan waja'akumun nadhir. Jadi bukankah telah datang kepadamu an-nadhir. Nadhir ini yang memberi peringatan. Mayoritas para ulama dan juga sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan yang disebut nadhir
dalam surah Fatir ayat 37 itu adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maksudnya begini sekalian. Manusia itu hakikatnya tidak memiliki lagi udzur, tidak lagi memiliki hujah, memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat telah diutus kepada mereka seorang nabi. Makanya di Al-Qur'an disebutkan dalam surah Isra ayat yang ke-15 disebutkan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus pada kaum itu seorang nabi. Makanya ada kaum-kaum yang disebut dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu selamat. Ahlul fatrah itu orang yang hidup di masa kevakuman nabi. Hidup di antara lenyapnya risalah Nabi Isa alaihissalam sampai diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu orang namanya ahlul fatrah. Ahlul fatrah menurut para alim ulama itu najin. Mereka itu adalah selamat. Walaupun mereka misalnya tidak percaya kepada Allah. Walaupun mereka itu menyimpang dari syariat nabi-nabi berikutnya. Makanya kalau ada diskusi ya di kalangan mungkin para alim ulama tentang keberadaan ayah dan ibunya baginda Nabi Muhammad SAW, itu masuk neraka atau masuk surga? Ya. Pendapat yang terkuat itu adalah mereka termasuk ahlul fatrah. Termasuk ahlul fatrah. Sementara hadis yang menyatakan pada saat Nabi ditanya oleh seseorang tentang keadaan ibunya beliau, ya, orang tua beliau, itu hakikatnya itu hadis-hadis yang sifatnya adalah karena hadis ahad, maka dia tidak bisa membangun hujah-hujah yang sifatnya qat'iyah. Sementara yang qat'i itu di dalam Al-Qur'an, yakni surah Al-Isra ayat 15. Allah tidak akan mengadab, tidak akan menghukum satu kaum sampai diutusnya seorang rasul. Berarti kalau belum diutus rasul pada kaum itu masih bisa berhujah di hadapan Allah. Seandainya mereka ditanya misalnya, mengapa Anda ingkar kepada saya? Kami belum Anda kirim seorang rasul yang memberi peringatan. Masih punya hujah. Memang sebagian ulama mengatakan ahlul fatrah ini untuk kedudukan mereka secara umum adalah mereka najin. Najin itu artinya selamat. Ada juga yang mengatakan ya kalau ada nas atau hadis yang menunjukkan dia tidak selamat walaupun berada di ahlul fatrah, dia tidak selamat gitu. Tapi kalau menurut Al-Fakir, pendapat yang lebih kuat adalah mereka adalah najin. Najin itu selamat. Tidak dikenai adab oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka, atas keyakinan mereka. Karena memang belum ada yang memberi peringatan. Tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sudah tidak lagi punya alasan. Mengapa? Karena Nabi Muhammad sudah diutus di hadapan kita semua. Sehingga orang-orang yang melanggar perintahnya baginda Nabi Muhammad SAW tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, mereka akan mempertanggungjawabkan atas keyakinan dan perbuatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sekalian. Makanya yang harus kita lakukan itu sekarang adalah mempelajari ajaran baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kan nggak usah terpengaruh begini. Kalau sekarang istilah radikul ya, nggak usah terpengaruh panjenengan. Nggak usah terpengaruh sedikit pun. Karena apa? Karena yang penting bagi kita itu adalah mempelajari Al-Quran Sunnah, mempraktekkan Sunnah, memiliki keyakinan yang sejalan dengan keyakinan-keyakinan yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan predikat-predikat yang diberikan oleh seseorang kepada kita itu tidak akan memberikan pengaruh bagi kita semua. Jadi itu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi maksud bahwa waja'akumun nadhir itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tidak lagi ada hujah li'alla yakuna 'alan nasi li'alla yakuna 'alan nas lin nasi 'alallahi hujjatan ba'dar rusul. Di Al-Qur'an kan itu disebutkan. Jadi agar tidak lagi ada alasan bagi manusia setelah
apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala mengirim utusan-utusan kepada mereka. Kemudian sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang mengatakan yang disebut nadhir di situ itu adalah uban, gitu hasilnya. Yang memberi peringatan itu adalah uban. Ya, uban. Makanya kalau sudah punya uban, Pak sekalian, jangan dipotong. Karena untuk nunggu tumbuhnya uban ini 40 tahun, ada yang 50 tahun baru tumbuh. Masa 40 tahun baru tumbuh panjenengan? Potong kan nggak enak itu. Ini nunggunya lama, Pak sekalian. Uban itu nunggunya lama itu. Tapi ada juga yang masih usia muda beruban juga ada. Malah sekarang anak-anak muda walaupun rambutnya masih hitam pengen dicat putih itu ada itu. Makanya kata orang Arab, uban itu adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Makanya jangan dicat gitu. Kalau ngecat, cat yang berwarna, jangan hitam. Baik, itu sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian saya ingin sampaikan juga ini penjelasan dari sarah ya hadis ini. Fal wajibu 'alal insani ayakhrusa fi akhiri umurihi 'alal iksar min ta'atillahi wala siyama mau ajaballahu alaihi wa ayaksura minal istighfari wal hamdi kama qala Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka yang wajib bagi manusia adalah berhasrat di akhir usianya untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi pada perkara yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dan memperbanyak istighfar dan tahmid sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah An-Nasr ya. Dalam surat An-Nasr itu disebutkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Nah, di situ disebutkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi terkait dengan ayat ini gini Pak sekalian, ada cerita. Dulu Umar bin Khattab itu pernah mengajak sahabat Ibnu Abbas untuk berkumpul bersama dengan Masyayikh Badar. Jadi para sahabat senior yang pernah ikut dalam perang Badar. Ini usianya sudah sepuh-sepuh semua. Waktu itu usia Ibnu Abbas itu seperti usia anak dari sahabat-sahabat yang pernah ikut perang Badar. Maka pada saat Ibnu Abbas diajak oleh Umar bin Khattab masuk ke majelisnya Masyayikh Badar, maka Masyayikh Badar ini ya rada masgul gitu. Ini anak kecil ngapain diajak musyawarah dengan kita? Ini kan kita kan senior nih. Jadi Umar, mengapa Anda ajak dia masuk ke majelis kita? Itu Masyayikh Badar bilang seperti itu kepada Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab mengatakan, ya sebagaimana yang pernah kalian ketahui bahwa sesungguhnya Ibnu Abbas itu adalah sahabat yang diberi kecerdasan karena mendapatkan doa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu saat Ibnu Abbas diajak kembali oleh Umar bin Khattab untuk kumpul dengan Masyayikh Badar. Nah, pada saat kumpul itu sekalian, Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat-sahabat senior saat itu, bagaimana pendapat Anda tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah An-Nasr tadi, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan sebagian Masyayikh Badar menjawab pertanyaan Umar itu begini, itu ayat memerintahkan kepada kita pada saat kita mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menaklukkan satu negeri, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
memperbanyak bertasbih dan membaca tahmid. Nah, itu yang dipahami oleh sebagian pembesar sahabat senior. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah pendapat Anda seperti itu, wahai Ibnu Abbas? Tidak, kata beliau. Tidak. Ayat itu, kata beliau, berbicara tentang ajalnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayat menunjukkan bahwa masa kematian baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dekat, karena beliau sudah mendekati ajalnya, maka beliau diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Para sahabat, Umar bin Khattab sendiri juga bingung, heran dengan pendapat itu. Tapi ini adalah kemampuan yang betul-betul mendalam yang dimiliki oleh Ibnu Abbas, sampai beliau bisa menangkap satu makna yang terkandung di dalam, atau isyarat yang terkandung di dalam ayat itu. Yang ini disebut oleh para ulama dengan tafsir isyari, tafsir dengan isyarat. Dan memang surat An-Nasr itu adalah surat terakhir yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Surat terakhir, bukan ayat yang terakhir ya, surat yang terakhir. Dari cerita tadi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kita bisa membuat kesimpulan begini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu telah memerintahkan baginda Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak tasbih, tahmid dan istighfar. Pada saat apa? Pada saat ajal beliau sudah sangat dekat. Berarti begini, kita juga sama. Karena perintah untuk Nabi itu hakikatnya juga perintah bagi kita semua selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Berarti kalau kita merasa sudah sangat dekat dengan ajal, yang harus kita lakukan adalah memperbanyak membaca tasbih, tahmid dan istighfar, dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara bacaan yang utama yang dirahmati Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di dalam hadis disebutkan afdalu dzikri, seutama-utama dzikir itu adalah membaca 4 kalimat tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga hadis yang menyatakan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, memperbanyak membaca tahlil ya, la ilaha illallah. Ya terserah panjenengan mau mengamalkan yang mana. Tapi di akhir-akhir usia, sekalian yang dirahmati Allah, itu memang kita diperintahkan untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah. Memperbanyak tadi, membaca tasbih, tahmid, kemudian istighfar. Ini makanya jangan pernah lupa ini sekalian. Kalau istighfar ini kalau bisa sehari jangan mati sampai 100 kali lah istighfar itu. Lebih dari itu lebih bagus lagi. Terus membaca sholawat ya, saya ingin ingatkan, membaca sholawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan pada saat diskusi di kalangan ulama, bagus mana membaca istighfar dengan sholawat. Ada yang mengatakan istighfar lah ya yang utama. Ada yang mengatakan yang utama membaca sholawat. Mengapa membaca sholawat lebih utama? Karena pada saat orang itu membaca sholawat, maka dia akan dimintakan istighfar oleh para malaikatnya. Tidak ada istighfar yang lebih afdol dibandingkan istighfar yang dipanjatkan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya membaca sholawat jangan lupa juga. Kalau bisa 1000 kali gitu. Satu hari 1000 kali. Pak Ustadz, gimana caranya kita membaca sholawat 1000 kali ini sehari? Dibagi-bagi aja, habis sholat sholat wajib ya, setiap sholat wajib itu kita baca 200 lah lumayan lah, nggak terlalu sulit Pak sekalian itu. Allahumma sholli ala
Kalau pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina juga nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 100 kali atau ya sebisa mungkin sebanyak-banyaknya. Baca istighfar juga mudah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan astok ya Pak Usian ya, salah tuh. Jangan astok. Astag, ya benar. Iya. Nggak pakai tok itu ya, pakai tak. Astok, bukan astok. Astag. Ya, astagfirullahaladzim. Dan membaca yang diajarkan Nabi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, seperti itu kalau kita membaca tasbih atau subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Jadi kalau Bapak sekalian pengen tasbihnya itu dianggap jumlahnya seperti tasbih yang dilakukan oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit dan di muka bumi. Ya tadi membaca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Itu sederhana, dibaca 3 kali saja. Dibaca 3 kali. Kemudian juga Bapak sekalian yang dirahmati Allah, jangan lupa juga kita istilahnya mendikirkan ya, dikir-dikir yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, terutama agar kita dipelihara, dijaga dari semua mara bahaya. Baik, kita lanjutkan sedikit ya, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu hadis yang ingin saya sampaikan. Ini hadis dituturkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah memberi udzur atau alasan kepada seseorang yang telah dia tunda ajalnya hingga mencapai usia 60 tahun. Makanya tadi muhakkikun dan juga sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pada saat menafsirkan surah Fatir ayat 37 itu mengatakan itu sampai pada usia 60 tahun. Jadi kalau sudah usia 60 tahun sekalian, Masya Allah, panjenengan harus dekat benar pada Allah. Harus memperbanyak tadi tasbih, tahmid dan istighfar, mohon pada Allah SWT. Hatinya juga sudah mapan. Sudah tidak lagi ada iri dengki. Hidupnya itu betul-betul untuk Allah, total untuk Allah SWT. Menjalankan ketaatan kepada Allah. Tidak pernah ridho, tidak pernah rela pada saat ada sunnah Nabi SAW yang itu dipinggirkan atau dihinakan. Seperti itu orang yang mestinya menginjak usia 60 tahun atau yang tadi kalau kita pakai yang 40 tahun, usia 40 tahun. Maka khotimahnya adalah yang pertama, seorang mukmin wajib menyadari sepenuhnya bahwasanya kematian adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, dan ia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya kelak di hari akhir. Tak seorang pun sanggup menghindarkan dirinya dari kematian. Dan yang ketiga, seorang muslim hendaknya selalu memelihara iman dan amalnya setiap saat dan waktu, dan berusaha mengisi seluruh umurnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya tak seorang pun mengetahui kapan ajalnya tiba. Oleh karena itu sekalian yang dirahmati Allah, ya ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada pagi yang penuh keberkahan ini. Yang intinya adalah mari kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus bagi yang merasa usianya sudah di akhir-akhir usia, harus semakin fokus mendekat Allah, datang ke masjid ya, datang ke masjid, rajin ke masjid, rajin mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Hatinya harus sudah baik ya, nafsiahnya sudah harus bening gitu, kolbunya juga sudah harus yang baik. Pikirannya adalah pikiran yang selalu sejalan dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, sejalan dengan syariatnya
baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah berusaha untuk menyimpang sedikit pun, karena dia paham kalau dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang baik, maka kesudahannya pun juga akan baik kelak di hari akhir. Tapi sebaliknya, hati-hati Bapak sekalian ya, setan itu tidak akan pernah berhenti menggoda kita sampai memastikan kita itu pada saat meninggal dunia betul-betul bisa menjadi temannya dia. Maka jangan sia-siakan waktu kita, hatta 1 detik atau 2 detik. Karena setan selalu mengintai kita. Bahkan di akhir usia kita ini, setan paling intens goda kita. Biasanya kalau sudah sepuh, biasanya dikasih was-was, di ansitas, ya apa tuh ansitas tuh, kayak depresi yang sangat tinggi gitu, susah tidur dan macam-macam. Tapi jenengan harus betul-betul bersabar. Jangan sampai setan itu berhasil mengalahkan kita, wabil khusus di akhir usia kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum diakhiri, ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ini sudah jam 6 ya. Baik, sekalian yang dirahmati Allah, untuk sementara kita sudahi kajian kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua dan mendorong kita untuk selalu dekat pada Allah SWT, mengisi seluruh usia kita dengan mengerjakan amal kebajikan. Dan kita berharap bersama-sama semoga kita nanti bisa berkumpul bareng-bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kita akhiri majelis yang mulia ini dengan kita membaca doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.